Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadivia Arzakiana, NIM A210180-168 dari kelas H Media Pembelajaran yang diampu oleh Pak Surya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keseimbangan pasar. Pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan yang saya buat di sini ada 4. Pertama, latar belakang masalah. Kedua, ruang lingkup masalah. Ketiga, tujuan penulisan maksudnya PPT. Dan yang terakhir, permasalahan yang dibahas dalam PPT ini. Pertama, latar belakang masalah. Pasar akan mengalami keseimbangan ekuilibrium jika kuantitas barang yang diminta sama dengan kuantitas barang yang ditawarkan dan tidak ada kekuatan internal yang menyebabkan perubahan. Harga keseimbangan terbentuk saat terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli pada tingkat jumlah barang. Kedua yaitu ruang lingkup masalah. Dalam PPT ini, ruang lingkup permasalahan adalah seputar tentang keseimbangan pasar. Yang ketiga yaitu tujuan penulisan makalah. Selain untuk memenuhi tugas media pembelajaran, PPT ini disusun untuk memberikan pengetahuan kepada mahasiswa, tenaga pengajar, maupun masyarakat mengenai keseimbangan pasar. Dan yang terakhir, atau yang keempat, permasalahan. Setelah melihat latar belakang dan batasan masalah di atas, dapat dikemukakan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam PPT ini. Antara lain, 1. Apakah yang disebut dengan pasar? 2. Apakah yang disebut dengan keseimbangan pasar? 3. Apa saja cara-cara untuk mencapai keseimbangan pasar? Bab 2 yaitu mengenai pembahasan sesuai dengan permasalahan yang ditanyakan di atas, yaitu mengenai apa yang dimaksud pasar dan juga keseimbangan pasar. Pasar sendiri merupakan tempat di mana terjadi transaksi antara produsen dengan konsumen. Atau dengan kata lain, pasar merupakan sebuah tempat bertemunya pembeli dengan penjual guna melakukan transaksi ekonomi, yaitu menjual atau membeli suatu barang dan jasa atau sumber daya ekonomi dan berbagai faktor produksi yang lainnya. Sedangkan keseimbangan pasar adalah suatu keadaan saat jumlah produk atau barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada harga tertentu. Keseimbangan pasar atau market equilibrium dapat tercapai jika jumlah produk yang diminta sama dengan jumlah produk yang ditawarkan, atau harga dari produk yang ditawarkan sama dengan harga produk yang diminta oleh konsumen. Saat itu juga akan terjadi transaksi antara penjual dan pembeli, sebab telah terjadi kesepakatan harga dan atau jumlah produk yang diinginkan. Ketiga yaitu cara untuk mencapai keseimbangan pasar, yaitu dengan penetapan harga. Pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan di bidang perekonomian. Salah satu kebijakan tersebut adalah dalam hal penetapan harga. Penetapan harga adalah keadaan yang mewajibkan pedagang untuk menjual barang dagangannya dengan harga misli atau harga pasar. Oleh karena itu, pemerintah harus menetapkan harga minimum dan harga maksimum. Penetapan harga minimum dengan tujuan untuk melindungi produsen dari konsumen yang ingin membeli barang dengan harga yang serendah mungkin dan menjualnya kembali dengan harga yang tinggi, terutama dalam produk pasar pertanian. Sedangkan dalam penetapan harga maksimum bertujuan untuk melindungi pembeli atau konsumen, yang mana hal ini dilakukan ketika harga yang berada di pasar melonjak sangat tinggi dan jauh dari batas di luar daya beli masyarakat. Dan jika hal itu terjadi, maka konsumen tidak akan pernah mengalami surplus konsumen, yaitu kemampuan konsumen dalam membeli barang dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang ditetapkan oleh pasar. Dalam hal ini, produsen dilarang untuk menjual barang dagangan
Yang terakhir yaitu penutup. Pertama, kesimpulan. Pasar suatu macam barang yang dikatakan berada dalam keseimbangan atau equilibrium apabila jumlah barang yang diminta di pasar tersebut sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Pajak dan subsidi juga pengaruh pada keseimbangan pasar. Selanjutnya, saran. Untuk mengetahui keseimbangan pasar, perlu adanya telaah mengenai penawaran dan permintaan masyarakat terhadap suatu produk atau jasa. Maka, suatu perusahaan atau masyarakat harus mengerti harga dan keseimbangan pasar yang terjadi. Sekian yang dapat saya presentasikan mengenai keseimbangan pasar. Kurang lebihnya saya